Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pemirsa Syiar Al-Huzini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk tidak menembakkan suatu apapun kecuali ilmu. Dalam Quran surah Thaha ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada kaumnya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini Allah menjadikan orang mukmin terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas menjaga kaum muslimin, dan satu kelompok menjaga ajaran-ajaran Islam, yaitu para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabi ilmin fa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadirin rahimakumullah, ilmu agama adalah senjata yang digunakan oleh seorang mukmin untuk melawan setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, dan juga melawan hawa nafsunya sendiri. Membedakan antara hak yang batil, untuk mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan antara kufur dan iman, antara tauhid dan syirik, antara tanzih yakni keyakinan untuk mensucikan Allah, dan tasbih yakni keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hadirin rahimakumullah, dengan ilmu agama kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala ada, tapi tidak menyerupai semua yang ada. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dengan ilmu agama kita mengetahui apa yang boleh kita katakan dan kenapa kita mengatakannya, dan kita tahu kapan kita diam dan mengapa kita diam. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya menuntut ilmu sebuah keharusan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Dan ada hal yang lain, mengapa kok kita harus mencari ilmu? Karena seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nabi bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu ia akan didapat dengan proses belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
salah satu hikmah dari adanya COVID-19 ini adalah menjamurnya berbagai kajian daring yang dilakukan oleh berbagai organisasi Islam, terutama Islam moderat yang ada di Indonesia ini. Kalau sebelumnya kajian-kajian yang ada dalam internet itu adalah kajian tematik yang dibawakan oleh kiai-kiai tertentu atau profesional tertentu, tapi sekarang seperti Gus Mus, juga Ulil Absar Abdallah juga mengadakan kajian-kajian rutin secara daring menggunakan kitab-kitab muktabar yang telah ada di pesantren. Ini adalah suatu bukti dengan adanya daring, dengan adanya kajian dari internet ini, kita bisa mengambil berbagai ilmu yang tentunya bersandar sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin rahimakumullah, dalam kajian internet itu juga ada beberapa ulama yang tanda kutip mereka tidak kompeten, atau mereka mengaku ulama tapi mereka tidak kompeten, mengaku ustaz tapi ceramahnya misah-misah. Dan itulah yang harus kita hindari dari pengajian yang ada di internet itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah agama itu sendiri, maka cermatilah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, kalau kita list berbagai ustaz, berbagai kiai yang telah mengadakan kajian daring, kalau kita tidak hati-hati dalam mengambil atau mencari ilmu agama di internet, bukan tidak mungkin kita malah tersesat di jalan kesesatan. Kita tidak mungkin mendapatkan hal-hal yang mendapatkan kemanfaatan bila kita tidak mendapatkan dari sumber yang memang benar-benar baik. Makanya kita sebagai orang yang berpendidikan harus bisa memilah dan memilih mana kiai yang mempunyai sanad, mana ustadz yang mempunyai sanad, mana ustadz yang tidak mempunyai sanad. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ada sebuah maqal mengatakan bahwa la taqra'ul Qur'ana 'alal mushafiyina wa la ta'khudul ilma minas suhufiyina. Janganlah kalian belajar Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran secara atau tidak, dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak memiliki guru dan hanya belajar secara atau tidak. Hadirin rahimakumullah, belajar dimanapun boleh, melalui media apapun boleh, tapi kita harus selektif dalam memilih sumber yang terbaik. Kita harus selektif dalam memilih kiai yang terbaik agar kita tidak tersesat di jalan kesesatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.